Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama channel ini Evangelion Kabar Baik Injil Yesus Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan Yesus, sampai hari ini kita boleh sehat-sehat dan kuat selalu. Itu semua saya percaya karena anugerah terbesar Tuhan buat kita sekalian. Dan dengan anugerah itulah kita boleh ada dan hidup hingga pada saat ini bernafas dengan nafas yang masih ada buat kita. Ya, di edisi kali ini kita akan membahas tentang anugerah dari Allah. Dan anugerah dari Allah itu merupakan sesuatu hal yang sangat terindah yang diidam-idamkan oleh setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan dengan anugerah itu pula, apakah saat ini Nabi Muhammad berada di surga? Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bung Heri Yunus bahwa Nabi Muhammad adalah manusia termulia yang saat ini berada di surga, namun disanggah oleh Bapak Quraisy Shihab. Belum tentu Muhammad saat ini berada di surga, karena Bapak Quraisy Shihab mengutip satu kisah di mana Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya berbicara tentang surga. Dan surga itu sesungguhnya adalah anugerah Allah sendiri. Bukan karena amal manusia akan masuk surga, namun karena anugerah Allah sendiri. Dan kita akan kaitkan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama video cuplikan berikut ini. Kita kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan ini memasuki segmen yang terakhir, Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat surga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jamin surga hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan. Oke, kita baru saja mendengar bahwa Bapak Quraisy Shihab mengatakan belum tentu Nabi Muhammad saat ini berada di dalam kerajaan surga. Walaupun keyakinan banyak dari orang muslim mengatakan bahwa saat ini Muhammad berada di surga. Namun Bapak Quraisy Shihab mengutip satu kisah dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang begitu baik, dan saat ditemui oleh sahabat yang lainnya mengatakan bahwa berbahagialah engkau karena engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga, karena engkau adalah orang baik. Dan Muhammad membantah kedua sahabatnya ini. Siapa yang mengatakan demikian? Bukan karena amal manusia masuk ke dalam kerajaan surga, namun karena anugerah Allah itu sendiri, manusia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam artian bahwa Muhammad mengatakan bahwa bukan karena usaha manusia itu sendiri,
akan masuk ke dalam kerajaan surga, namun karena anugerah Allah semata-mata. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Jikalau begitu, apakah demikian engkau juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga?" Muhammad menjawab, "Ya, saya pun belum tentu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena yang berhak menentukan masuk ke dalam kerajaan surga dan tidaknya adalah Allah sendiri." Apakah kata Muhammad ini benar? Dan saya mengatakan bahwa itu benar. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini jelas menguatkan pendapat Nabi Muhammad. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini benar sekali bahwa surga, tempat yang akan kita tuju bersama-sama, yang diimpikan oleh semua manusia di bumi ini, akan diberikan Allah karena anugerah Allah itu sendiri. Dan itu bukan usaha dan upaya keras dari setiap manusia. Dan Muhammad benar bahwa surga adalah anugerah Allah sendiri. Dari mana Muhammad bisa mengetahui bahwa surga itu adalah anugerah Allah? Iya, dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena sebelum Muhammad mengajarkan Islam, Kristen terlebih dahulu telah ada. Rasul Paulus terlebih dahulu telah ada. Dan saya yakin bahwa Nabi Muhammad pernah mendengarkan kisah di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada ayat yang kedua, pada pasal kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Ya, dengan judul pembacaan yaitu semua adalah kasih karunia. Jadi bukan karena dengan amal manusia akan masuk ke dalam kerajaan surga, namun hanya karena kasih anugerah Allah sendiri. Dan kali ini saya membenarkan pendapat dari Nabi Muhammad. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapat anugerah dari Allah itu? Satu jalan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah jalan menuju kerajaan surga itu. Karena Dia adalah jalan yang lurus. Karena Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus akan meliputinya dan akan duduk bersama-sama dengan Allah Yesus Kristus itu di dalam kerajaan surga untuk memerintah 12 suku Israel dan bangsa-bangsa di dunia. Shalom, salam Evangelion, salam kabar baik Yesus Kristus buat kita semua. Semoga terus kuat, terus sehat di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus.